Namaku Bodi. Aku berusia 17 tahun. Aku merupakan anak tunggal dari keluarga yang serba berkecukupan. Hidupku tak pernah kekurangan, tapi di balik semua itu, aku hanya punya satu mimpi, yaitu menjadi dokter. Iya, Ma. Nanti gak ke sekolah ya, Dek? Oke, Ma. Ma, kok udah semingguan gak lihat Papa Leo? Mama juga nggak tahu, Dek. Papa nggak bilang ke Mama. Mungkin lagi banyak kerjaan ya. Oke, Ma. Ini masuk dalam tas ya. Oke, Ma. Aduh, lama kok belum Leo. Hati-hati ya. Ambil kuncinya, Dek. Kuncinya mana, Pak? Yuk, ayo, Ma. Oh, yuk hati-hati ya. Pa, Ma, Bodi pulang, Leo. Pa, Ma. Pa, Ma, kenapa lalu wajah kalian hari ini terlihat berbeda? Bocah biasa, Leo. Enggak kok. Nggak ada apa-apa kok. Nggak ada apa-apa. Bodi, suka kamar jangan PR-nya. 把我谁去哦，把我谁去哦。 Kamu bilang beberapa hari ini kamu nggak pulang karena lembur? Iya, karena beberapa hari ini kerjaan kantor memang banyak. Aku lagi sibuk. Tapi dulu, walaupun sesibuk apa, Papa tetap pulang. Tapi ini sudah berapa hari saya dan Bodi nggak melihat Papa. Tahu nggak, semalam anak kita tanya loh, kok Papa kemana? Saya sebagai istri nggak tahu harus jawab apa. Saya sendiri aja nggak tahu bagaimana perasaan saya. Mungkin mereka hanya berantem kecil-kecilan seperti sebelumnya. Iya, Ma, bentar. Ma, Papa kemana? Kok gak ada di rumah? Mungkin ayah keluar karena janjian sama teman kantornya. Papa kemana sih? Atau dia sudah berangkat ke kantor? Tumben deh, hari ini pagi banget katanya. Baru jam berapa sekarang? Iya, Ma, soalnya mau ke kantor Papa sebelum sekolah. Nah, baik, Oke. Berangkat ya, Ma? hati-hati ya. Ma. Kok sepi ya? Pak? Pak? Ah, Bodi datang. Pak! Pak! Ma.
siapa ya? Ada keperluan apa? Kami datang untuk mengambil alih rumah ini. Suami ibu telah menggadaikan semua rumah dan aset yang ada di rumah ini. Pak, apa yang terjadi? Kenapa kalian mengambil alih rumahku? Ini saya ingin memberi kami dengan suami ibu dan jatuh temponya pada hari ini dan tidak ada pembayaran sama sekali. Maka rumah beserta aset-aset ibu akan menjadi hak milik kami. Akhirnya semua pertanyaanku terjawab mengenai ayah yang selama seminggu ini tidak pulang. Dan juga kejadian di ruang tamu kemarin. Ma, kita mau pindah kemana? Kok papa setega itu dengan kita? Mama juga nggak tahu, nak. Papa nggak pernah cerita. Ma, kenapa kita bisa jadi kayak gini? Bodi, kita bertahan dulu ya. Nanti kita bicara. Enggak, Ma, aku mau bicara sekarang. Kenapa Mama gak tahu sama sekali? Kenapa Mama gak tahu kalau ternyata Papa melakukan semua itu, Ma? Kamu pikir Mama gak sakit? Kamu pikir Mama tahu segalanya dan membiarkan papamu diam-diam meninggalkan kita semua? Kalau Mama lebih perhatian, mungkin Papa gak akan kayak gitu. Mungkin Papa gak akan bunuh diri dan tergeletak di lantai kantor, Ma. Bodi, tiap malam Mama selalu berpikir, apakah Mama ini adalah seorang istri yang peka? Apakah Mama ini adalah seorang ibu yang baik? Semua lenyap begitu saja hanya dengan satu malam. Bagaimana dengan mimpi-mimpiku? Bagaimana dengan cita-citaku yang ingin menjadi dokter? Semua lenyap begitu saja. Aku gak bisa menerima kenyataan pahit ini. Seringkali hilang arti. Aku hidup untuk siapa? Di satu sisi, aku sangat sedih karena kehilangan ayahku. Sudah tidak nyaman. Di sisi yang lain juga, aku sangat benci ayah. Bagaimana bisa ia meninggalkan kami tanpa penjelasan apapun? Padahal dulu ia adalah orang yang membuatku bermimpi setinggi-tingginya. Tetapi sekarang ia malah menjatuhkanku sejatuh-jatuhnya. Ma, kalau sekarang Papa masih hidup, mungkin aku akan marah ke Papa. Tapi sekarang Papa udah gak ada. Dan aku malah marah ke Mama. Itu salah, Ma. Kamu pikir Mama nggak marah? Mama juga marah pada papamu. Marah pada keadaan kita. Marah pada diri Mama sendiri.
Setiap hari kau tanya Ayo dek, bantu mama siapin apa lilin-lilin untuk malam kabar nanti. adik. Iya, Ma. Yuk. Ayah mungkin telah menyembunyikan banyak hal, tapi kepergiannya justru membongkar kebenaran paling penting, bahwa mereka yang ditinggalkan harus saling menjalani hidup bersama. Mereka pulang ke rumah yang baru, bukan tempat, tapi hati satu sama lain. Dan disitulah mereka bersatu kembali, united as one. Nak, Papa mungkin sudah tiada, tapi cinta dan kenangan yang Papa berikan tetap hidup dalam diri kita, dalam hati kita. Kamu masih bisa bermimpi, Nak. Meski tidak harus menjadi dokter, tapi kamu bisa menjadi cahaya bagi dirimu sendiri dan bagi orang lain. Iya, Ma. Hidup adalah duka, penuh kehilangan, penuh luka. Tapi selama kita masih punya tangan untuk saling menggenggam, hati untuk saling mengerti, kita bisa bersatu kembali, united as one, seperti cahaya lilin kecil di malam Waisak yang mampu menembus gelap selama kita bersama.